Hai, salam sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada pada kita semua. Kali ini bacaan kita dari Matius pasal 2 ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf dan pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengar bahwa Arkelus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bisa melihat dari kisah-kisah Natal, perjalanan Yusuf ketika Maria menerima berita, ketika Maria melahirkan, ketika mereka harus pergi meninggalkan Bethlehem ke Mesir dan sebagainya. Kita melihat begitu detailnya Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Bahkan sampai ketika mereka sudah di Mesir, Herodes mati, diberitahukan mereka harus kembali. Ketika di dalam perjalanan bahwa yang menggantikan Herodes itu adalah anaknya, mereka diberitahukan lagi. Yang ingin saya sampaikan begini, bahwa Tuhan tahu hal-hal yang detail di dalam kehidupan kita. Tuhan peduli dengan kejadian-kejadian apa yang akan kita hadapi. Dan Tuhan selalu memberi jalan keluar ketika kita mau belajar menuruti dengar-dengaran suaranya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf begitu penurut. Yusuf begitu mau saja mendengar dan mengikuti apa yang diarahkan, diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu janjinya. Bahkan Daud berkata, dia yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sukacita, di dalam Mazmur 129 yang dikatakan. Yang menuai dengan air mata ketika kita berjalan, ketika kita hidup menuruti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, terus kita mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Mungkin air mata kita cucurkan, bukan air mata saja, mungkin duka, lara terus menerus mengikuti kita. Tapi tetaplah percaya, saudaraku, turuti perkataan-perkataan Tuhan, ikuti perintah Tuhan, teladani apa yang sudah Tuhan lakukan, ikuti apa yang tokoh-tokoh di dalam Alkitab menuruti, bagaimana mereka menuruti perkataan-perkataan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu peduli sekali dengan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan setiap detail di dalam peristiwa Natal ini kita bisa melihat bagaimana ada keterlibatan Tuhan yang terus-menerus menjaga Yusuf, Maria, dan bayi Kristus. Apa jadinya kalau Tuhan ignore, Tuhan abaikan? Apa jadi kalau Tuhan yang sudah Yusuf, Maria sudah melahirkan, dia sudah bebas? Mungkin kita tidak akan menerima keselamatan. Mungkin kita tidak akan mengenal Tuhan. Mungkin kita tidak akan tahu jalan menuju ke surga. Oleh karena itu, Bapak, yang Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terus meneruslah dengarkan suara Tuhan. Terus menerus terapkan firman Tuhan. Terus menerus setialah melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kehidupanmu. Yusuf pada akhirnya bisa menyelamatkan keluarga kecilnya. Yusuf pada akhirnya bisa menyelamatkan bayi Kristus. Yusuf pada akhirnya bisa melihat bagaimana Maria membesarkan anaknya. Saudara, kalau engkau ingin melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupanmu, turutilah suara Tuhan, dengarkan suara Tuhan, perhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Jangan pernah diabaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang peduli. Bahkan janjimu seperti kepada Yosua maupun di dalam kitab Ibrani 13 bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang begitu peduli, Engkau Tuhan yang begitu memperhatikan, Engkau Bapa yang mau turut campur di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin.